Nah, loh disuruh mundur kan, lagian curhatan orang asing didengerin, giliran curhatan rakyat sendiri nggak didengerin. Ingat ya kalian-kalian netizen-netizen yang sok benci banget sama Akas Elahi, yang menggiring opini negatif, yang sering mengedit-ngedit videonya soal Feni Alberti dan Akas Elahi, yang membuat isu-isu negatif. Kalian hati-hati, sekarang akun kalian sudah di tangan kuasa hukum Akas Elahi dan kalian akan terancam, akan dilaporkan. Ingat kalian netizen, menjadi netizen itu yang cerdas. Hati-hati ya jadi netizen, kalau nanti kalian sendiri yang akan merasakan akibat dari perlakuan kalian sendiri. Tunggu aja ya, kalian sudah dilaporkan, kalian nanti akan dipenjarakan. Netizen sulit, netizen yang sakit hati, yang kesakitan, yang menggiring opini, kalian akan dilaporkan rame-rame dan tiada ampun buat kalian. Boikot aja dari Indonesia. Saran yang baik, boleh dicoba guys. Caranya bagaimana? Kita harus bersatu, mari kita lebih mendukung afiliat dan konten kreator asli dari Indonesia. Tidak perlu kita kasih panggung untuk masyarakat atau warga negara asing yang semena-mena terhadap kita di negara kita sendiri. Seperti itu guys. Yo guys, kita bahas masuk ke segmennya Akash ya. Bang Densu ngaku nggak nyundang katanya guys. Ternyata bukan Bang Densu yang ngundang si Walid. Waduh, Walid. Untuk podcast, tapi lawyernya yang meminta agar si Walid diberi kesempatan untuk speak up di podcast Densu katanya guys. Walid maksudnya si Akash ya. Makanya dibelutnya Walid. Nah, kita lihat beritanya seperti apa. Terima kasih buat kalian sudah hadir dan sudah subscribe channel Uki Kelvin guys, dan kita lihat beritanya seperti apa ya. You punya lawyer, Ibu Adeline Bakri kalau nggak salah namanya, dia ada WA saya. Kayak sekarang nih, you come on this podcast karena permintaan dari you punya lawyer. Kreatif aku tuh minta aku terima kamu karena mereka pengen aku nasihatin kamu katanya. Waduh. Nah, yakin nggak pernah kumpul kebun di rumah Walid katanya. Emang kelihatan pantas, mungkin uang yang dibawa lari Akash dari Feni udah habis katanya. Betul-betul istri yang sayang suami. Tapi aku denger-denger ya, maaf ya. Ini kan bukan istri yang pertama ya, dan yang kedua ya. Dan katanya, aku nggak tahu benar apa enggak gitu ya. Berita-beritanya itu, kalau Feni ini dulunya pernah jadi maaf ya pelakor gitu ya, katanya ya. Entah bener apa enggak gitu ya. Jadi kayak ada yang bilang, netizen tuh bilang gini komentar-komentarnya, itu mah kayak kena karma lah gitu katanya. Wallahualam ya, aku bener apa enggak, mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, kita lihat dia ngomong apa nih di video ini guys. Nauzubillah min zalik, umur aku 29 tahun ini aku belum pernah hamil luar nikah. Waduh. Atau melakukan hal-hal yang tidak benar ya di luar agama. Nauzubillah min zalik. Ini ada video lagi. Tujuan Akash datang ke podcast Densu ya. Saya tahu jika abang punya power di podcast, saya tidak mau klarifikasi macam-macam. Saya hanya ingin masalah ini selesai katanya ya. Teruntuk Feni, jika saya terlalu melukai hati kamu, saya minta maaf. Jika kamu merasa dirugikan secara materi, saya siap ganti. Asik. Stop perang konten. Mari kita selesaikan secara baik-baik. Yang lalu biarlah berlalu. Yang mau hidup tenang dan damai, katanya gitu guys ya. Entah, kita lihat lagi. Bentar. Ini entahlah guys, kalian percaya sama siapa? Feni atau Perkakas? Kita lihat ya. Dan saya hancur, nama saya hancur. Orang pikir aku penyakitan, highway, makondo, selingkuh. Yang curi beras istri, yang curi duit istri, sisa apa lagi? Why you nothing to go back to Pakistan? I had kids here. Aku harus lari dari. Bentar. Ini seperti apa guys? Seperti kadensi itu. Kenapa kamu nggak pulang ke Pakistan? Seperti mengusir gak sih? Udah balik aja lah daripada di Indonesia bikin ribut gitu ya. Jadi kayak udah lu balik aja ke Indonesia gitu ya. Tadi asa aneh gitu ya. Menurut kalian gimana nih? Maaf ya kalau aku salah paham ya. Kita lihat lagi ya. Karena aku diserang, dia membenci sama aku tinggalkan anak-anak aku kabur. Aku kalau mau kabur bisa kabur saat dia hamil. Kenapa aku harus tanggung jawab? Stres. Saat dia hamil, dia minta nikah, aku bisa kabur. Tapi aku di sini berdiri untuk tanggung jawab. Asik. Sekarang saya di sini
itu untuk cuma kenapa saya harus kabur, salah saya apa? Kan kalau saya salah saya kabur aja. Gampang sekali juga, dia gak ada bukti. Tapi saya berdiri di sini kalau saya benar, I don't know what people talk about me, tapi di sisi saya benar. So saya berdiri di sini. Kalau saya salah di mata hukum, ayo kita buktikan saja. Apa tuduhan yang dia sampaikan yang kamu akuin benar? Pertama selingkuh ya? That's it. That's all my mistake. And then you pernah pukul lah, tapi bukan suatu kebiasaan memukul, tapi karena ada satu kondisi yang tadi kamu cerita gitu ya, di bagian sini, belakangnya gitu. Atau pernah lagi yang lain? Tidak, itu pun setelah itu saya pisah langsung. Saya bilang gak mau ya, karena saya berasa kok saya berani walaupun tidak sadar berani mukul seorang perempuan. Oh, berarti satu kali itu saja. Iya, dan setelah itu pisah. Tapi karena dia hamil saya gak bisa cerai, talak, ya balik lagi. So our case is 4 years. Dalam 4 years kita pernah pisah ratusan kali. Waduh. Every month kita pisah. Talak? Bukan talak, pisah rumah. Talaknya 3 kali. Terus rujuk? Pisah, ya karena dia tidak kasih ketemu anak-anak, saya gak bisa jauh dari anak-anak. Saya ujung-ujungnya kembali lagi, dan kembali pun aku sujud ke kaki dia, pegang kaki dia. Oh, kamu pernah sujud di kakinya? Jauh lebih bagus. Saya kalau dimarahin bang, ludah langsung dalam di muka. Tuh, anjing. Kau diludahin? Iya, diludahin di muka saya, depan orang, depan ibu saya pernah. Tapi itu kan masalah kita berdua. Walaupun kamu pernah apapun lakukan, itu udah masa lalu. Kenapa sekarang saya bicara saya punya istri sekarang? Berarti saya gak bisa lupa dari masa lalu sama kamu. Ya udah, gak mau bicara. Tapi kalau mau bicara, at least what she did with me, at least kalau mukul tampar itu gak sakit. Yang paling sakit dia lakukan hal yang meludahi di muka orang. Itu yang kayak berasa kayak aku lebih menjijikan dari binatang sampai bisa dia mengeluarkan itu. Waduh guys, menurut kayak gimana video ini belum? Setelah kita nikah, emang dia sering ada keputihan dari makanan, tapi kedua dari kurang jaga kebersihan. Ini adalah istri saya yang lagi haid, bleeding. Oke, setiap bulan ada kan menstruasi. So kalau dia ada verifikasi akas penyakit, pempernya bocor itu, soptiknya bocor. Berarti saya tidak ada kewajiban untuk menafkahi dan untuk jaga kesehatan mental pendidikan mereka karena nikah sini. Sumpah gue sampai nggak tahu urusannya di apa, perkaranya di apa, gue juga baru tahu namanya karena baca komen. Bener. Mulut lu lemes banget bro, sumpah mulut lu lemes banget kayak cewek, bahkan lu lebih cewek daripada cewek. Cewek aja iri ngeliat mulut lu. Itu kan udah ceweknya cewek, saking ceweknya lu udah bukan cewek lagi, betina. Lu udah masuk kategori betina, lu betinanya betina, indukan, sapi gelonggongan. Namanya jadi sapi. Pertanyaan gua, kok ada sih laki mulutnya kayak lu? Lah iya, soalnya lu bukan laki ya. Laki kan bertanggung jawab, menafkahi. Ini kan tadi di video lu, saya gak bertanggung jawab ini, soalnya saya lah tong buat para perempuan. Hati-hati milih laki. Kalau lu suka dengar ada serigala berbulu domba, hati-hati. Kalau ini bukan serigala berbulu domba, tapi kalau yang ini laki-laki berbulu berbrewok biji. Gue ada pertanyaan. Buah apa yang bijinya 2? Buah palu. Tuh tebak-tebakan udah pernah gue keluarin di video belum ya? Udah belum ya? Udah apa belum? Ya yang penting lucu bagi gue. Ya. Karena pertanyaan gue berikutnya adalah, orang kayak gini ngapain dikasih panggung? Di podcastnya Uya Kuya. Uya. Manggilnya Uya apa Kuya ya? Uya singkat Uk. Lu kan udah jadi anggota DPR. Pertanyaan gua, ngapain lu podcast ngurusin beginian, ha? Lu udah jadi anggota DPR, fokus urusin rakyat, aspirasi rakyat. Akhir-akhir ini udah aspirasi rakyat apa yang lu sampein, lu perjuangin. Nggak, maksud gue kalau lu masih pengen dengan podcast lu, udah mundur aja. Mundur aja, Uya. Mundur aja jadi anggota DPR. Ini mundur yang beneran, bukan munduran bang, gantengnya kelewatan. Enggak, lu nggak ganteng. udah mundur aja. Emang berarti passion lu di sini. Udah jadi anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, bikin podcast nggak bermutu, ditayangin lagi. Lu kan anggota DPR Indonesia ya kan, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Ngapain lu tayangin podcast nggak penting dari orang luar Indonesia? Waduh. Yang ngejelek-jelekin orang Indonesia, paham konsepnya nggak? Terus lu tayangin ngapain? Cuma ya namanya di Indonesia urusan kayak gini nih pasti bakal kemana-mana. Nanti kan dia pasti diundang ke podcast ini, diundang ke acara TV ini, diundang ke sunatan ini lah. Diundang sunatan ya terserah lah. Kalau dia kenal dia mau ngundang dia sunatan ya urusan dia. Cuman gue punya sarannya nih buat tim wardrobe. Kalau program lu ngundang dia, tim wardrobe biar cocok, biar semua tuh selaras, cocok jadi satu. Dia kan mulutnya lemes kayak perempuan ya kan. Sekalian tim wardrobe sediain rok sama tutu.
Aduh guys, ini dulu komentar paling lucu ya. Menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat beberapa infonya dari Akash dan Feni Alberti? Menurut kalian gimana nih? Apakah mulutnya Akash seperti perempuan? Apa yang dikatakan Mas Gustaf ini guys ya? Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Karena aku juga baru tahu yang nama Akash ini setelah viral komentar ya. Seliweran di TikTok gitu ya. Jadi aku penasaran, makanya aku bahas sekarang gitu ya. Terima kasih sudah hadir dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.